Baik teman-teman, kita jumpa lagi di channel Drawing Creative Idea mengenai alat pengecatan Multipro ESP99 ya. Nih, di sini saya mau tunjukin bahwa ini adalah perangkat yang saya pakai sekarang ya. Ini part-partnya ya. Adalah part-part yang standar. Ini adalah part-part yang sudah dimodif ya, peningkatan. Jadi di kesempatan ini saya mau nunjuk ya. Untuk air cap ini yang standar ya. Standar. Jika sebelum-sebelumnya memang saya selalu mengatakan bahwa karena saya tidak pernah menggunakan menggunakan mode semburan yang spot, mode semburan yang bulat, maka lubang ini lubang 4 ini gunanya hanya untuk membulatkan. Jadi membulatkan pada saat kita membutuhkan semburan yang berbentuk bulat. Ini terbuka nih, terbuka. Ini yang di kanan kiri angin fan ini ditutup itu dengan cara yaitu di sini. Ini adalah alat pengaturnya nih. Pengaturnya ini kan kalau di mesin itu dia letaknya begini. Maka kalau pada saat dia mau vertikal ya, mau vertikal itu seperti ini ya. Ini angin yang ke lubang yang 4 ini akan tertutup oleh ini nih, kelihatan nggak? Tertutup oleh ini nih. Jadi dia dibuka hanya yang kanan kiri ini angin menuju fan kanan kiri, dan atas bawah ini untuk menuju ke lubang nozzle-nya ini gitu loh. Kalau kita mau bulat tuh dia kan digesernya begini ya, akan miring ya. Nah, pada saat dia digeser miring ini kelihatan ya. Jadi yang terbuka adalah di posisi 4 lubang ini. Yang ke kuping itu ditutup gitu. Dan yang ke tengah itu dia hanya melalui jalur tengah. Makanya kenapa kalau untuk pengecatan yang bulat itu dia pasti cenderung akan semburannya lebih sedikit lebih kecil gitu. Nah, karena saya nggak pernah gunakan, maka ini saya tutup. Nah, ini adalah air cap yang saya gunakan. Nah, air cap yang saya gunakan ini, jadi lubang angin fan yang untuk posisi yang di bulatan ini, yang untuk posisi dia menyemburnya menjadi bulat, itu saya tutup mati dengan saya cor. Gunanya supaya dia nggak ada kebocoran. Karena kalau pakai penutup yang standar pun sebenarnya ini kan nggak rapat-rapat bener ya, dia hanya nutup begini aja, dia nggak rapat-rapat sekali. Jadi tetap kalau kita lihat dia di celah ini pasti ada kebocoran, karena namanya angin ya, angin itu ada celah sedikit aja dia pasti ada bocor, karena di sini tuh cuman lempengan ini bertemu dengan lempengan ini tutup begini aja, dia nggak ada seal, nggak ada apa. Jadi ini fungsinya hanya itu aja, jadi supaya teman-teman jadi lebih jelas lah ya. Nah, dalam pemakaian sehari-hari saya lebih banyak menggunakan mode penyemprotan bentuk pipi, baik itu yang horizontal maupun yang vertikal. Jadi itu adalah kerja dari angin fan di kuping ini. Angin fan di kuping ini keluar di kuping ini ya. Inilah yang membuat dia menjadi pipi. Nah, di sini saya ingin jelaskan sedikit bahwa lubang angin nozzle ini di air cap saya sudah saya sedikit dimodifikasi, yaitu saya perkecil diameternya menjadi ini sih sekitar 6 mili ya, 6 mili. Aslinya itu 9 mili. Gunanya hanya untuk sedikit lah ya. Saya bilang sedikit. Saya nggak berani bilang ini akan mempunyai efek atau dampak yang terlalu besar.
Jadi tapi bagi saya ini cukup ada satu perbedaan peningkatan walaupun nggak terlalu banyak dalam hal daya sembur dan atomisasinya. Karena dengan kita memperkecil ini, maka jika kita pakai nozzle yang modif ya, nanti dia posisinya akan kurang lebih seperti ini. Jadi dia lubangnya nanti akan menjadi sempit. Nah, lubang sempit ini akan memberikan tekanan yang lebih tinggi, di posisi angin yang keluar. Di posisi angin yang keluar di nozzle ini, di celah nozzle ini, dia akan semakin tinggi tekanannya, sehingga nanti proses dari menghisap catnya juga akan lebih responsif karena dia mempunyai kecepatan lebih tinggi, jadi lebih responsif, lebih gesit gitu ya, lebih gesit. Dan juga karena tekanannya lebih tinggi, maka dia akan menjadi sedikit lebih halus, sehingga nanti proses atomisasi di sini karena ini jadi lebih kecil, maka nanti angin akan terbagi lebih, sebagian akan masuk ke kanan kiri ini, sehingga nanti yang di sini nanti tekanannya juga nanti akan menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kita ini memperkecil ini sedikit, di sini akan seperti kayak dijepit dikit ya. Jadi angin yang keluar di sini kan tekanannya lebih tinggi, otomatis yang di sini juga nanti akan naik tekanannya karena volume udara yang ke sini nanti akan terbagi ke kanan kiri juga. Nah, di sini saya sengaja nih, ini posisi di dalam daripada air cap ini sudah saya bobok. Ini istilahnya saya buang semua penghalang-penghalangnya. Nih ya, lihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan banyak sekali penghalang-penghalang. Sedangkan angin dari sini keluar. Nah, di sini kan jadi saya buang semua penghalang supaya angin ini nanti angin itu kan cenderung akan terbagi secara rata sendiri kalau dia tidak ada halangan. Jadi di sini masih ada sedikit, ini sengaja saya sisakan sedikit sekali di kanan kiri ini untuk sebagai dinding pembagi aja lah, supaya angin yang sudah ke sini dia nggak pecah ke sini juga, gitu aja. Jadi dengan menggunakan nozzle yang kepala air cap yang sudah saya bobok ini, saya merasa bahwa angin yang keluar itu bisa lebih efisien. Dia nggak banyak halangan di sini, nggak banyak terjadi benturan-benturan. Kalau ini kan bentuknya kan masih banyak kotak-kotak ya. Jadi kalau angin ke sini dia membentur ke sini, dia mau ke sini juga agak sulit karena ini membentur dinding ya kan. Nah, kalau di sini maka angin akan lebih plong, lebih bebas untuk terbagi secara otomatis, secara merata ke kanan dan ke kiri. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada sesi ini juga saya akan melakukan satu komparasi atau perbandingan konsumsi bahan pada alat ini. Jika komparasi ini adalah perbandingan antara jika kita menggunakan sistem yang standar itu dengan ini sistem yang peralatan yang standar, menggunakan nozzle yang standar, dan kita bandingkan dengan menggunakan sistem yang sudah modif, yang sudah di-upgrade ini, yaitu menggunakan nozzle yang sudah di-upgrade dan juga menggunakan air cap yang sudah kita modifikasi ini, gitu ya teman-teman. Kita langsung, yang pertama kita akan pakai nozzle yang 2,5 mili ya. Ini pinnya, nah, kemudian ini kepala nozzle-nya kita pasang, selanjutnya kita tutup ya. Nah, untuk percobaan ini kita pakai air dengan takaran 100 mili ya, liquid 100 mili ini, 100 mili. Kita masukkan ke dalam tangkinya ya. Di sini kita sudah tandain ya. Nih. Kita udah tandain dia 100 mili di sini nih.
Ya, kita mulai ya. Nozzle yang 2,5 mili ini kita tes di 24 menit, 25 detik lah ya. Udah selesai dia, sudah habis. Selanjutnya kita pakai yang nozzle standar 1 mili ya. Ini nozzle-nya kita pasang ya. Kita tarik dulu. Nah, pengarah anginnya. Ya, di 1 menit ya dia udah habis ya. Nih. Selanjutnya kita mau pakai yang nozzle modifan ya. Ini saya pasang dulu pemecah anginnya ya. Pemecah anginnya, kemudian ini adalah pin jarum yang 1 mili. Terus ini adalah nozzle-nya yang 1 mili. Ya. Dan ini air cap-nya ya. Kita pasang plug. Kemudian tutupnya. Oke, selanjutnya kita tes yang nozzle modifan yang 1 mili. Oke, kita mulai ya. Ya, di 2 menit 29, 2 menit 30 detik lah ya. Berikutnya kita pasang yang 0,8 mili ya. Oke, yang 0,8 mili kita start ya. 1, 2, 3. Di 3 menit ya, 3 menit. Ini sebenarnya masih ada beberapa tes, tapi kita bulatkan 3 menit aja lah ya. Baik, itulah teman-teman ya hasilnya dari komparasi pengetesan kita mengenai kemampuan discharge-nya. Discharge itu kemampuan dari si alat spray gun ini dari nozzle yang berbeda-beda dalam mengosongkan tabungnya itu ya. Ini pengetesan menggunakan air ya 100 mili. Nah, tentu aja hasil itu akan bisa berbeda-beda jika bahan yang digunakan juga berbeda. Dan juga jika settingannya berbeda, ya kan? Nah, dari sini kelihatan bahwa kalau menggunakan 2,5 mili itu dia bisa mengosongkan dalam waktu 25 detik. 1,5 mili 60 detik atau 1 menit. Ini angkanya sengaja kita buletin aja ya. Jadi kalau 1 mili 150 detik atau 2 menit 30 detik. 0,8 180 detik atau 3 menit. Jadi dari situ terlihatlah bahwa memang ukuran nozzle itu mempengaruhi besarannya semburan sehingga mempengaruhi kecepatan dalam mengosongkan tabung ya isinya gitu loh. Jadi di sini mungkin saya harus jelaskan sedikit ya mengenai opini bahwa alat spray gun ini ada opini dikatakan boros ya. Nah, yang dimaksud boros itu mungkin karena kalau pakai 2,5 mili dia 25 detik dia udah habis. Jadi begini, jika kita melihat ini maka secara nalar kalau kita katakan mana yang lebih boros, ya ini semua sebenarnya pada prinsipnya sebenarnya sama karena karena dia memang bisa mengosongkan 100 mili. Jadi kalau dibilang boros ya sama-sama 100 mili. Cat yang ditransfer atau air yang ditransfer keluar ke permukaan bidang itu sama-sama 100 mili, hanya kalau menggunakan nozzle yang lebih besar itu pasti akan lebih cepat
habisnya. Kalau menggunakan yang lebih kecil, apalagi yang paling kecil ini maka akan jauh sekali perbedaannya. Jadi yang ini kelihatan lebih irit gitu, ya kan, dalam opini kita. Padahal sama-sama 100 mili, hanya dia memang lebih lambat. Nah, waktu prosesnya dia untuk mentransfer ini semakin lambat, otomatis berarti dia waktu mengeluarkannya itu memang akan lebih halus, lebih lembut, atau secara volume lebih sedikit. Nah, sekarang tinggal bagaimana boros nggak boros itu adalah bagaimana kita dalam teknik pengecatan itu 100 mili bahan ini itu bisa menempel 100% ke permukaan bidang yang ingin kita cat. Itu kan tujuannya. Jadi kalau dengan 2,5 mili ternyata juga kita memang bisa menyelesaikan pengecatan itu dengan bagus, ya 2,5 mili juga nggak boros. Prinsipnya seperti itu. Cuman memang di dalam prakteknya angin dari si spray gun multipro ini kan kencang. Jadi kalau menggunakan 2,5 mili, dia keluarannya akan kasar dan butiran-butiran dropletnya itu ya, butiran-butiran embun dari pengabutannya itu kan memang lebih besar, sehingga tentu aja nanti yang sering terjadi karena waktunya juga sangat cepat, kadang-kadang kita ini sangat sulit mengendalikannya untuk menata supaya cat itu bisa menempel ke permukaan sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Jadi tidak overspray, tidak kelebihan ketebalan, dan hasilnya bisa, kualitasnya juga bisa bagus. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan bahwa di sini ada perbedaan dari waktu transfernya. Nah, waktu transfer ini tentu aja kalau kita menggunakan nozzle yang lebih kecil, ya, waktu kerjanya kan lebih leluasa karena kita punya waktu sekitar 3 menit untuk mengatur bahan yang 100 mili itu untuk ditata di bidang yang kita ingin lapisi dengan cat itu. Demikian ya teman-teman, kira-kira penjelasan saya yang singkat ini ya. Semoga aja bisa diterima.